Jadi di sini aku mau menjelaskan hasil pemeriksaan yang kemarin kita udah sempat lakuin ya Kak. Jadi kan kemarin kita udah sempat ngelakuin beberapa pemeriksaan maupun tes untuk kebugarannya. Jadi hari ini aku udah bikin bukletnya. Jadi di sini aku mau menjelaskan hasil pemeriksaan kemarin tuh kayak gimana, dan di sini juga aku udah bikin beberapa rekomendasi, kayak rekomendasi gaya hidup atau masih pokoknya banyak. Jadi kita langsung aja ke penjelasannya ya Kak. Nih di sini yang pertama ada identitas kakaknya. Ini skip aja kali ya. Lalu di sini ada hasil anamnesis. Seperti yang sudah kemarin aku tanyakan ke kakak, di sini keluhan utamanya kemarin kakak terdapat nyeri dada yang hilang timbul ya Kak. Lalu untuk riwayat penyakit sekarangnya, nyerinya muncul ketika selesai beraktivitas berat atau mengendarai motor gitu, angin-anginan, dan terasanya 2-5 detik. Lalu hilang ketika beristirahat atau hilang dengan sendirinya. Untuk riwayat penyakit dahulu penyerta maupun riwayat obat itu tidak ada. Riwayat penyakit keluarga ada hipertensi ya pada ibu. Lalu untuk gaya hidupnya kakak jarang berolahraga. Lalu durasi duduk per harinya itu 3-4 jam, durasi tidur malamnya 6-7 jam, dan sering bergadang ya, lebih dari 4 kali dalam seminggu. Lalu untuk konsumsi makanan asin dan pedas hampir setiap hari, dan merokok 4 batang per hari. Lalu dari hasil pemeriksaan kemarin, yang pertama ada TTV, untuk tekanan darahnya 110/79. Lalu untuk heart rate-nya ada 76 bpm dan respiratory rate-nya 18 kali per menit. Lalu untuk antropometrinya, tinggi badannya 170 cm, berat badannya 52 kg, IMT-nya 18, lingkar pinggangnya 83 cm. Lalu untuk tes fungsionalnya, kemarin kan kita melakukan situ stand yang dari duduk ke berdiri selama 30 detik, itu jumlahnya kemarin kakak 32 kali. Lalu di sini juga ada penilaian risiko kardiovaskular. Di sini skor totalnya ada 15, yang dimana skor ini menunjukkan bahwa kakak berada di kelompok risiko menengah atau tertil untuk penyakit jantung. Jadi kakak lumayan beresiko untuk penyakit jantung gitu Kak. Nah ini untuk interpretasi hasil pemeriksaannya. Untuk tekanan darahnya kakak masih termasuk kategori normal, tapi tetap harus diperhatikan terhadap resiko hipertensi di masa depan, karena kan kakak juga ada riwayat hipertensi di keluarga ya. Terus juga tadi pakai penilaian risiko kardiovaskularnya juga risikonya termasuk ke dalam menengah ya, yang dimana kakak juga beresiko untuk memiliki penyakit jantung di masa depan. Jadi tetap perlu diperhatikan ya Kak. Lalu untuk denyut nadinya juga ini masih tergolong normal, yang dimana denyut nadi kakak 76 bpm. Di sini untuk lingkar pinggangnya hasilnya 83 cm, yang dimana ini juga termasuknya normal, karena untuk laki-laki dengan seusia kakak itu normalnya di bawah 90. Maka di sini diinterpretasikan bahwa dengan lingkar pinggang segini kakak tidak memiliki penumpukan lemak visceral. Lalu untuk indeks massa tubuhnya hasilnya tuh 18, yang dimana ini termasuk kategori underweight atau berat badannya kurang. Tapi sebenarnya ini kurangnya juga masih sedikit, karena untuk di usia kakak itu seharusnya rentang normalnya dari 18,5 sampai 24,9. Jadi sebenarnya cuman kurang 0,5, tapi itu juga tetap harus diperbaiki gitu ya Kak. Lalu untuk situ stand-nya kemarin hasilnya 32, ini termasuknya rata-rata dan normal, itu udah sangat bagus, karena untuk usia kakak itu nilainya kisaran 30-33 kali. Jadi ini udah termasuk sangat baik. Lalu untuk riwayat penyakit keluarga, ada riwayat penyakit hipertensi dari ibu. Nah faktor risiko ini tuh jadi nggak bisa dimodifikasi gitu, karena itu kan riwayat penyakit keluarga ya, jadi turunan. Jadi kakak dapat beresiko untuk terkena hipertensi juga, tapi itu bisa dicegah kalau misalnya kakak menjaga pola makan, pola tidur, dan gaya hidup yang baik. Nah lalu di sini ada rekomendasi untuk makanan yang bisa kakak konsumsi nih. Tadi kan indeks massa tubuhnya kurang 0,5 ya.
meskipun kurang sedikit tapi tetap harus diperbaiki. Selain itu juga ini baik untuk kesehatan tubuh kakak secara keseluruhan gitu. Yang pertama tujuannya itu untuk mendukung kesehatan kardiovaskular atau jantung kakak. Terus yang kedua mengendalikan berat badan dan komposisi tubuh supaya tidak kurang ataupun tidak berlebihan. Lalu yang ketiga menambah massa otot. Yang pertama itu kakak bisa mengonsumsi protein tinggi, misalnya kayak ikan, ayam, telur, dan tempe. Nah ini tuh tujuannya buat membangun massa otot. Lalu yang kedua mengonsumsi karbohidrat kompleks kayak nasi, kentang, sama oat. Itu tujuannya buat sumber energi utama. Terus yang ketiga lemak sehat. Kakak bisa konsumsi alpukat dan kacang-kacangan untuk menambah kepadatan kalori. Dan yang keempat pola makannya. Biasanya kakak makan sehari berapa kali kak? 2-3 kali sih. Nah ya udah bagus. Jadi sehari itu makannya 3 kali, itu makan besar. Terus juga tetap harus diselingi juga sama cemilan-cemilan, tapi cemilannya juga tetap harus yang sehat. Harus kayak dikurangi goreng-gorengan, terus juga harus dikurangi yang kebanyakan ada kandungan santannya gitu. Lalu ada rekomendasi latihan. Yang pertama latihan aerobik, ini buat meningkatkan dan melatih fungsi jantung serta paru-paru kakak. Contoh latihannya bisa jalan cepat, bisa sepeda, bisa jogging. Jadi sehari-hari itu jangan cuman duduk aja gitu diam rebahan, tapi harus olahraga juga seenggaknya dalam sehari itu beberapa menit, misalnya kayak cuma jalan 5 menit itu nggak apa-apa. Terus durasinya itu dalam seminggu dilakuinnya 2 kali, misal kalau lakuinnya hari Rabu sama hari Sabtu gitu. Nah pokoknya 2 hari dalam seminggu. Untuk durasinya 15-20 menit dalam setiap harinya. Lalu yang kedua ada latihan kekuatan. Ini untuk meningkatkan kekuatan otot dan menambah massa otot tadi. Contoh latihannya tuh bisa squat, bisa push up, pull up, terus juga bisa plank. Ini latihannya bisa dilakuin di rumah tanpa menggunakan alat gitu. Jadi kakak kalau misalnya mau latihan di rumah sendiri juga bisa. Untuk durasinya setiap latihan ini kayak misalnya push up itu dilakuinnya 8-12 kali. Nah itu dilakuinnya 3 set, jadi dikali 3 set. Nah untuk latihan kekuatan ini dilakuinnya 3 kali seminggu. Jadi kakak misalnya mau selang-seling nih, hari Senin, Rabu, Jumat latihan kekuatan, Selasa sama Kamisnya latihan aerobik gitu. Terus untuk yang terakhir ada latihan peregangan. Tujuannya buat melatih sama meningkatkan kelenturan sendi. Jadi nggak cuman jadi kakak nggak cuma latihan buat jantung sama otot doang, tapi juga ada latihan peregangan buat meningkatkan kelenturan sendi. Contoh latihannya peregangan leher, bisa kayak kakak kayak gini, terus peregangan tangan. Kalau misalnya kakak kayak mau olahraga kayak gini, peregangan tangan, terus juga peregangan kaki, peregangan badan, ke samping, ke depan, ke belakang, gitu ya kak. Boleh coba dilakukan, coba kepalanya kebawahin. Ya pokoknya latihannya gitu ya, ke samping. Nah gitu ya kak. Nah selanjutnya ada rekomendasi gaya hidup. Kayak yang udah dijelasin tadi, kakak harus makan sehat dengan teratur, atur jam makannya. Jadi makannya harus teratur. Misalnya yang pertama makannya jam 7 pagi, terus makan lagi jam 12 siang, makan lagi sore atau enggak malam kayak gitu. Terus tidur malamnya yang cukup, minimal 7-8 jam sehari, dan jangan bergadang. Meskipun jam tidurnya cukup 7-8 jam sehari, tapi kalau bergadang tetap ke tubuh kitanya enggak bagus gitu. Terus cukupi minum air putih minimal sehari itu 2 liter. Terus hindari stres, selalu berpikir positif dan bersenang hati. Dan yang terakhir aktif bergerak, hindari duduk lama, terus bergerak kayak yang udah tadi dijelasin sebelumnya. Untuk yang terakhir monitoring, periksa tekanan darah secara berkala, terus juga pantau berat badan dan lingkar pinggangnya. Terus yang ketiga perhatikan kualitas tidur nyenyak, dan yang keempat perhatikan tingkat kelelahan. Untuk warning sign-nya, kalau misalnya udah ngerasa pusing dan sakit kepala berat, kalau misalnya kalau lagi latihan terus ngerasa kayak gini, diberhentikan dulu, istirahat dulu sampai ngerasa lebih membaik.
Kalau nyeri dada juga atau misalnya ngerasa kelelahan dan lemas berlebihan gitu, itu diberhentikan dulu latihan dan lain-lainnya. Oke. Dari hasil buklet pemeriksaannya udah selesai, udah aku jelasin semua juga. Ada yang kurang dimengerti nggak, atau masih ada yang bingung atau mau ditanyain, atau udah cukup? Cukup aja sih. Udah cukup. Iya. Oke, kalau gitu. Nah, sekarang masuk ke video edukasi dari kelompok aku ya, Kak. Iya. Di sini ada beberapa macam penjelasan terkait kardiovaskular, risiko kardiovaskular. Boleh kita tonton bareng-bareng ya. Oke. Oke, yang selanjutnya kita masuk ke pencegahan dan modifikasi gaya hidup untuk mencegah risiko kardiovaskular. Bagaimana sih caranya? Yang pertama, kita bisa mulai dari mengonsumsi makanan yang sehat, yang tinggi protein maupun karbohidrat. Kita bisa memperbanyak makan sayur, makan buah. Lalu selain itu, kita juga perlu mengurangi makanan yang seperti gorengan, makanan yang mengandung santan yang berlebihan. Lalu juga kita harus membatasi garam maksimal 1 hari itu 1 sendok teh. Selain kita harus mengonsumsi makanan yang sehat, kita juga perlu bergerak. Kita juga perlu beraktivitas setidaknya sehari itu 30 menit. Bisa seperti berjalan, bersepeda, atau berenang. Intinya jangan biarkan tubuh kita itu sedentary atau malas. Lalu yang ketiga, untuk kalian yang suka merokok, rokok elektrik maupun non-elektrik, mulai dari sekarang stop rokok. Itu adalah racun untuk pembuluh darah kita. Jadi berhenti sekarang sebelum terlambat. Lalu yang keempat, cek angka rutin penting. Rutin cek tekanan darah, targetnya kurang dari 120/80. Kolesterol dan gula darah juga itu perlu dicek ya. Lalu yang kelima, tidur dan kelola stres. Dalam 1 hari itu kita perlu tidur paling sedikit itu 6 jam. Kita perlu tidur 6-8 jam agar tubuh kita fit karena kita tidur yang cukup. Nah, itu dia video edukasinya, Kak. Nggak jauh beda sih dari tadi hasil pemeriksaan yang tadi udah aku jelasin. Tapi ini mungkin lebih banyak menjelaskan terkait kardiovaskularnya. Ada yang mau ditanyain nggak, Kak? Dari semua penjelasan aku tadi dan dari videonya mungkin, atau udah cukup? Cukup aja sih. Oke, ya udah kalau gitu jangan lupa dilakukan yang tadi sudah aku jelaskan, rekomendasi makanannya, rekomendasi latihan, dan rekomendasi gaya hidupnya. Jangan lupa diterapkan di kehidupan kakak sehari-hari agar mencegah terjadinya risiko penyakit kardiovaskular. Oke, baik. Oke, terima kasih banyak ya, Kak. Oke, terima kasih juga.